Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang kami hormati, kami dari grup 1 kelas S2Z akan membahas bagaimana mencari job IT yang tepat menggunakan Forgening. Nama saya Fatih Azam yang dibantu oleh teman-teman saya, yaitu Muhammad Adam, Ilham Ramadan, Denik Ulama, dan Khairul Amin. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita kupas sedikit tentang apa itu Forgening atau road maju. Forgening disebut juga data driven, artinya berbasiskan data atau dikendalikan oleh data. Menggunakan himpunan aturan kondisi aksi, metode ini digunakan untuk menentukan aturan mana yang akan dijalankan, lalu aturan tersebut dijalankan. Rule atau aturan tersebut akan dieksekusi jika premis atau bagian dari if terpenuhi. Penalaran berawal dari semua fakta yang diketahui untuk menuju ke satu konklusi atau kesimpulan. Proses akan diulang sampai ditemukan suatu hasil. Berdasarkan aturan bahwa data akan mengikuti aturan untuk kesimpulan. Contoh, di sini yang disebut aturan adalah jika benda terkena penyakit, maka berikan obat, dan maka berikan obat itu adalah kesimpulan. Aturan adalah jika penderita terkena penyakit epilepsi dan dengan data kesesuaian faktor antara 0,4 dan 0,6. Baik, kita masuk ke pembahasan materi. Kita akan bahas bagaimana mencari pekerjaan IT yang tepat menurut fakta yang ada. Menurut premis atau aturan yang ada adalah A1 itu menguasai desain aplikasi, A2 menguasai DBMS, A3 menguasai tampilan aplikasi, A4 menguasai konfigurasi API, A5 menguasai HTML, A6 menguasai bahasa pemrograman seperti Python, Java, C++, dan lain-lain. Subgoal tujuannya adalah P1 sebagai UI atau UX designer, P2 sebagai front-end developer, P3 sebagai back-end developer, P4 sebagai database administrator, P5 sebagai full stack developer. Dan aturan yang ada adalah R1, jika A1 dan A3 maka P1. Aturan 2, jika A2 maka P4. Aturan 3, jika A1 atau A3 dan A5 maka P2. Aturan 4, jika A2 atau A4 dan A6 maka P3. Aturan 5, jika P2 dan P3 maka P5. Aturan 6, jika A1 atau A3 dan A4 dan A6 maka P5. Fakta atau kenyataan yang ada di user adalah sebagai berikut. A1 menguasai desain aplikasi, A4 atau menguasai konfigurasi API, A6 menguasai bahasa pemrograman seperti Python, Java, C++, dan lain-lain. Nah, kita lihat sedikit untuk lebih jelas ya. Dari fakta yang kita peroleh, yaitu A1, A4, dan A6, kita lihat dengan rule yang ada, gitu kan. Kita mulai dari rule 1. Jika A1 dan A3 maka P1. A1 memang menurut fakta ada, tapi A3 tidak ada, maka rule 1 tidak bisa kita pakai. Lalu kita pindah ke rule selanjutnya. Jika A2 maka P4. Berhubung di fakta tidak ada A2, maka kita tidak bisa pakai rule nomor 2 ini. Rule nomor 3, jika A1 maka A3 dan A5 maka P2. A1 atau A3, A1-nya ada, tapi A5-nya tidak ada, maka rule nomor 3 tidak bisa kita pakai. Rule nomor 4, jika A2 atau A4 dan A6, maka P3. A2 ada, A6 juga ada, maka aturan P3 ini bisa kita pakai. Dan lalu, berarti kita P3 adalah fakta. Aturan kelima, jika P2 dan P3 maka P5, gitu kan. Nah, berhubung P3 memang fakta dari aturan nomor 4, tapi P2 kita tidak ada fakta, maka aturan nomor 5 tidak bisa kita pakai. Lalu aturan 6, jika A1 atau A3 dan A4 dan A6 maka P5. Kita punya fakta A1, A4 dan A6, maka aturan nomor 6 bisa pakai dan konklusi adalah P5. Artinya dengan fakta A1, A4 dan A6 semuanya adalah
job item itu adalah sebagai full text developer. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.